Halo semuanya, selamat datang di Talk to Empower. Pada hari ini kita akan membahas tentang love language atau bahasa cinta yang akan kita coba aplikasikan di dalam membangun hubungan dengan diri sendiri. Love language itu sendiri pastinya kalian sudah banyak dengar ya uh, di dalam pembahasan mengenai hubungan, di dalam pembahasan mengenai komunikasi dalam suatu hubungan, memahami suatu hubungan, atau bahkan mungkin bagaimana membangun suatu hubungan. Namun di hari ini kita akan membangun suatu hubungan dengan diri kita sendiri melalui love language-nya kita. Ya, jadi love language itu adalah cara kita mengekspresikan rasa sayang kita terhadap seseorang, ataupun cara kita menerima rasa sayang dari orang lain. Nah, kenapa love language ini penting? Karena seringkali adanya miskomunikasi. Contoh, misalnya di dalam hubungan sehari-hari, mungkin dalam hubungan dengan orang tua yang paling sering kita dengar ya, bahwa mungkin kita memiliki love language-nya adalah kata-kata yang afirmatif gitu. Namun orang tua kita mungkin orangnya yang lebih melakukan suatu tindakan gitu kan, dengan memberikan kita memenuhi kebutuhan fisik kita, sehingga terkadang kita nggak merasa ketemu gitu dengan orang tua dalam menyampaikan rasa sayangnya, sehingga terkadang mungkin kebutuhan emosional kita tidak terpenuhi, ya kan? Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami dan melihat bagaimana kita bisa menggunakan love language kita untuk memenuhi kebutuhan emosional diri kita sendiri. Yang pertama adalah tipe yang memberikan hadiah. Nah, tipe yang memberikan hadiah ini biasanya tuh orang yang penuh pertimbangan dari proses mencari ya, proses untuk tujuannya apa, maknanya apa dari hadiah tersebut gitu kan. Dan bahkan mungkin orang-orang dengan love language yang memberikan hadiah ini terkadang menerima hadiah dari orang lain dan melihat itu sebagai sesuatu yang sentimental ya. Jadi menerima atau memberikan hadiah ini membuat kalian merasa diperhatikan, disayang, dan juga dicintai. Memberikan hadiah kepada diri sendiri itu juga bisa kita lakukan di dalam membangun hubungan dengan diri kita sendiri. Itu bisa menjadi sebagai wujud apresiasi atas usaha dan pencapaian diri kita. Ya, mengapresiasi diri, mungkin kita telah memberikan effort atau berusaha semaksimal mungkin dalam suatu hal, atau mungkin sudah mencapai suatu titik milestones gitu kan, yang bisa kita menghargai diri kita seutuhnya dan membangun rasa percaya diri kita. Nah, kita bisa mulai mungkin dengan hal-hal kecil lah gitu, misalnya memulai dengan mentraktir diri sendiri dengan makanan kesukaan kita ya, atau membeli barang yang selama ini kita impi-impikan gitu kan, tapi belum bisa dibeli gitu, atau melakukan sesuatu yang ingin kalian lakukan dan jadikan itu sebagai hadiah untuk diri kalian. Kalian juga bisa sebenarnya menggunakan love language hadiah ini untuk berinvestasi skill dan kemampuan kalian. Misalnya kalian menghadiri suatu kursus atau sertifikasi mungkin yang ingin kalian lakukan, sehingga ini bisa menjadi hadiah bagi kalian. Oke. Nah, yang kedua ada tindakan. Ya, tindakan ini mungkin untuk kalian yang suka melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, melihat bahwa tindakan itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, mungkin motonya adalah action speak louder than words gitu ya. Mungkin tipe yang mungkin kalian tipe yang merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi dengan tindakan yang menunjukkan kasih sayang dibandingkan dengan kata-kata.
Misalnya melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pamrih, misalnya menyiapkan makanan untuk orang lain atau pasangan, memasak untuk orang-orang yang kalian sayangi, atau bahkan sekadar mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, ya kan? Nah, pernah nggak nih kalian kepikiran untuk melakukan hal tersebut untuk diri kalian sendiri? Hal ini bisa menjadi ide untuk mengungkapkan rasa sayang kalian terhadap diri kalian sendiri juga loh. Dengan melakukan hal-hal ini, kalian merawat dan menjaga diri kalian sehingga membangun hubungan yang baik dengan diri kalian. Fokus pada apa yang bisa kalian lakukan dan mengambil tanggung jawab atas kebutuhan emosional diri kalian melalui tindakan-tindakan tersebut. Nah, yang ketiga ada kalimat afirmasi. Tentunya kata-kata itu sangat penting di dalam komunikasi karena itulah yang kita gunakan setiap harinya untuk mengkomunikasikan ide, perasaan, pikiran sehingga bisa dimengerti oleh orang lain. Begitu juga untuk memahami diri kita sendiri. Bagi kalian yang bahasa cinta atau love language adalah kalimat afirmasi, kata-kata yang diucapkan sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan emosional kalian. Misalnya, apa yang orang lain katakan itu bisa sangat memotivasi kalian, ya. Apa yang orang lain ucapkan bisa sangat membangun diri kalian, membangun kepercayaan diri kalian, ya. Mungkin kalian orang yang ekspresif juga, mungkin kalian orang yang ekspresif juga secara verbal untuk menunjukkan rasa sayang kalian, ya, misal dengan kata-kata yang manis gitu, dan juga menginginkan hal tersebut dari pasangan kalian. Nah, jika kalian ingin membangun hubungan yang lebih baik dan juga ingin mencintai diri kalian sendiri, dengan cara ini kalian bisa mencoba melihat bagaimana sih selama ini kalian berbicara terhadap diri kalian. Apa kata-kata yang kalian gunakan di saat kalian berbicara dengan diri kalian, berkomunikasi dengan diri kalian. Apakah kalian juga menggunakan kata-kata yang afirmatif, yang apresiatif terhadap diri sendiri? Ya. Kata-kata yang kita ucapkan itu sangat bisa berdampak pada penerimaan diri kita. Menggunakan kata-kata yang apresiatif dan membangun bisa membantu kita untuk mengakui apa yang kita rasakan, bagaimana kita merespon terhadap perasaan tersebut, sehingga mempengaruhi resiliensi kita, regulasi perasaan kita, dan juga motivasi serta rasa percaya diri kita. Nah, yang keempat itu ada menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri. Nah, mungkin untuk kalian yang introvert, ini sangat-sangat familiar ya dengan love language yang ini. Tapi sebagai bahasa cinta atau love language, kualitas waktu yang kalian habiskan itu lebih penting dibandingkan dengan kuantitasnya. Jadi bukan berapa lama kalian sendiri, tapi melainkan apa yang kalian lakukan selama kalian menghabiskan waktu dengan diri kalian sendiri. Apa yang kalian fokuskan di dalam menghabiskan waktu dengan diri kalian, ya. Jadi itu yang lebih penting. Nah, untuk kalian yang bahasa cintanya adalah menghabiskan waktu sendiri, beberapa ide yang bisa kalian gunakan untuk memupuk self love adalah yang pertama, menghabiskan waktu sendiri dengan fokus pada diri sendiri tanpa adanya gangguan lain, ya, sehingga kalian bisa lebih in tune atau selaras dengan pikiran, perasaan kalian. Nah, bagi kalian yang memiliki love language-nya adalah menghabiskan waktu dengan diri sendiri, ada beberapa tips nih. Mungkin yang pertama, menghabiskan waktu dengan diri kalian sendiri tanpa adanya gangguan-gangguan, ya. Dengan ini kalian bisa fokus terhadap pikiran kalian, bisa fokus terhadap perasaan kalian, bisa fokus terhadap apa yang kalian rasakan di saat itu. Sehingga kalian bisa lebih memahami diri kalian, bisa lebih selaras dengan diri kalian. Oke? Nah, yang kedua, mungkin menghabiskan waktu dengan melakukan hobi. Apa yang kalian suka lakukan? Apa yang membuat kalian happy, ya? Nah, setelah kalian melakukan ini semua, biasanya kalian akan merasa lebih fresh untuk kembali ke rutinitas. Jadi ada keseimbangan antara kalian menghabiskan waktu untuk melakukan
kewajiban-kewajiban kalian dan juga ada waktu untuk kalian melakukan apa yang kalian sukai. Dan yang terakhir ada physical touch atau sentuhan fisik. Ini adalah salah satu cara komunikasi yang paling awal dilakukan ketika kita masih bayi. Dan ini sangat-sangat berdampak pada perkembangan kita secara sosial maupun secara pribadi. Ini satu-satunya bahasa cinta atau love language yang melakukan pemenuhan kebutuhan emosionalnya melalui dua cara, yaitu secara fisik maupun secara emosional. Nah, dengan mengaplikasikannya di dalam kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa melakukan beberapa hal. Misalnya dengan melakukan perawatan diri, seperti skincare, pijat, olahraga, stretching, atau bahkan dengan memeluk diri kita sendiri. Nah, kapan nih kalian terakhir memeluk diri kalian? Pernah nggak sih? Coba ya di-share di kolom komentar kalau kalian pernah memeluk diri kalian. Oke? Dengan memperhatikan kebutuhan fisik atau tactile kita ini, kita mengapresiasi, itu adalah wujud kita mengapresiasi tubuh kita atas support yang diberikan di dalam kita beraktivitas selama ini. Dan ini bisa memupuk rasa sayang ataupun self-love di dalam diri kita. Oke? Nah, setelah mendengar tentang bahasa cinta untuk self-love atau mencintai diri sendiri, kira-kira love language kalian yang mana nih yang paling kalian suka lakukan untuk diri sendiri? Ya, share ya di kolom komentar. Apa sih love language kalian? Semoga setelah menonton video ini kalian bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan diri kalian dan bisa mengambil langkah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan emosional kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga informasi yang kami berikan dan kami bagikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.